Tahukah kamu siapa Abu Sufyan bin Al-Harits radhiyallahu anhu? Tokoh yang kita bicarakan ini bukanlah Abu Sufyan bin Harb, ayah dari sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Namun beliau adalah Abu Sufyan bin Al-Harits radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abu Sufyan yaitu Haris merupakan anak dari Abdul Muthalib, sehingga Haris merupakan saudaranya Abdullah, ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sebab mengapa Abu Sufyan bin Al-Harits merupakan sepupu Rasulullah dari jalur ayah. Abu Sufyan sejak kecil sudah sangat dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia dan sang Nabi merupakan saudara sepersusuan karena beliau berdua sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sewaktu bayi. Usia Abu Sufyan juga tidak terpaut jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bertambahlah keakraban beliau berdua. Namun tidak disangka bahwa Abu Sufyan menolak keras dakwah saudara dekatnya itu. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, Abu Sufyan justru memperolok dan bahkan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil ikatan persaudaraan dan persahabatan yang sudah terjalin sejak lama kemudian terputus karena sikap Abu Sufyan yang terkenal selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perang Badar, Abu Sufyan bin Al-Harits bahkan tampil di barisan depan untuk memerangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga melantunkan bait-bait syair yang berisi ejekan dan hinaan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Begitulah sepupu Rasulullah ini senantiasa memerangi, mencela, dan menyimpan permusuhan yang teramat dalam, padahal ia merupakan seorang yang karena ketampanannya dikatakan mirip wajahnya dengan Rasulullah. Tahun demi tahun berlalu, Allah Azza wa Jalla kemudian akhirnya memancarkan cahaya hidayah ke dalam hati Abu Sufyan. Menjelang penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan bersama putranya memacu kuda mereka untuk menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dekat Rasulullah ini berniat mengakhiri permusuhan yang telah ia tancapkan dan menggantinya dengan ketaatan kepada agama Allah dan Rasul-Nya. Ketika Abu Sufyan ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berpaling darinya. Ini karena betapa Abu Sufyan yang justru diharapkan Rasulullah tetap menjadi sahabat setianya ketika beliau berdakwah di Mekah, namun justru menghinakan dan memerangi sang Nabi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang begitu pemaaf. Karena Abu Sufyan terus berusaha menyatakan niatnya dengan tulus, maka Rasulullah memperkenankan Abu Sufyan untuk menemui beliau dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Sufyan bin Al-Harits segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai amal ibadah. Ia adalah seorang yang lisannya senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau radhiyallahu anhu sangat rajin bangun malam dan berpuasa di siang hari. Ia palingkan dunia dari hadapannya dan ia jadikan surga sebagai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Pasca penaklukan kota Mekah, berangkatlah Rasulullah bersama para sahabat untuk memerangi kabilah Saqif, kabilah Hawazin, dan kabilah lain yang memang sudah lebih dulu menyatakan perang terhadap umat Islam. Pasukan musuh kala itu dipimpin oleh Malik bin Auf. Inilah awal terjadinya perang Hunain, di mana Rasulullah membawa 12.000 personel pasukan, dan jumlah ini merupakan angka yang sangat besar, sehingga membuat para sahabat merasa jumawa karena besarnya jumlah mereka. Allah Azza wa Jalla abadikan peristiwa Hunain ini dalam Quran Surat At-Taubah ayat 25, yang artinya Allah telah menolong kalian dalam banyak kesempatan, dan ingatlah ketika perang Hunain saat kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, akan tetapi
itu tidak berguna sedikit pun bagi kalian, sehingga bumi terasa sempit bagi kalian dan kalian lari tunggang langgang. Saat kaum muslimin tiba di lembah Hunain pada pagi buta, mereka dikejutkan oleh serangan pasukan Malik bin Auf. Pasukan musuh ternyata sudah menunggu kaum muslim untuk kemudian menyerang mereka secara tiba-tiba. Pasukan muslimin segera tercerai-berai dan situasi berubah menjadi sangat membingungkan sekaligus menakutkan. Namun Rasulullah SAW tampil sangat berani sebagai pemimpin umat Islam. Alih-alih lari karena serangan musuh, beliau justru memacu kudanya ke arah kanan, kemudian maju seraya berseru, "Di mana pasukan muslimin? Kembalilah kepadaku. Aku adalah Rasulullah, akulah Muhammad bin Abdullah." Saat itu pasukan muslim yang tercerai-berai hanya menyisakan beberapa orang saja yang setia mendampingi Rasulullah. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan ibn Al-Haris bersama anak beliau, Al-Fadl bin Al-Abbas, Rabi'ah bin Al-Haris, Usamah bin Zaid, dan Aiman bin Ubaid radhiyallahu anhum. Abu Sufyan bin Al-Haris radhiyallahu anhu berkisah bahwa ia segera melompat ke atas kuda, menghunuskan pedang, dan maju bersama Rasulullah SAW untuk melawan musuh di lembah Hunain. Nabi SAW kemudian menyaksikan ketulusan dan keberanian Abu Sufyan ibn Al-Haris, dan Rasulullah berdoa agar Allah mengampuni segala dosa permusuhan Abu Sufyan terhadap Islam di waktu dahulu. Kemudian satu hal yang sangat membuat Abu Sufyan gembira adalah saat Rasulullah menoleh kepadanya dan berkata, "Sungguh, engkau memang saudaraku." Maka tidak ada yang lebih indah daripada perkataan Rasulullah tersebut. Abu Sufyan langsung mencium Rasulullah SAW sambil berderai air matanya. Ia sangat terharu bahwa Rasulullah yang kemarin sempat ia musuhi, ia hina, ia perangi, saat ini berbalik menjadi orang yang mencintainya dan bahkan mengakuinya sebagai saudara. Sungguh bahwa persahabatan dan persaudaraan erat yang pernah ia bina bersama Nabi SAW telah kembali. Setelah itu Abu Sufyan segera kembali menerjang musuh, mencerai-beraikan mereka, sembari terus melindungi Rasulullah dengan sekuat tenaga yang ia miliki. Hingga peperangan berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin, dan Nabi SAW melihat seorang prajurit tangguh yang senantiasa bertahan selama perang berkecamuk. Rasulullah kemudian bertanya, "Siapa ini?" Maka lelaki itu menjawab, "Aku adalah anak pamanmu ya Rasulullah, Abu Sufyan ibn Al-Haris." Maka ini adalah momen yang tidak terlupakan oleh Abu Sufyan ibn Al-Haris radhiyallahu anhu, dan mungkin menjadi saat terindah baginya bisa melindungi serta mendapat pengakuan persaudaraan dari Rasulullah SAW.